Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Kembali program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda di setiap minggunya. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Nah, pemirsa, memakai masker merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penularan virus corona yang utamanya menyebar lewat transmisi udara. Penggunaan masker di ruang publik harus ditunjang praktik jaga jarak aman, disiplin karantina, dan pelacakan kontak dari pasien positif COVID-19. Berbagai cara untuk menghentikan penyebaran infeksi dan menentukan bagaimana virus corona bisa menyebar. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut dan cara mencegah penularan virus corona dengan memakai masker, kita akan membahasnya secara mendalam bersama narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Saya sapa dulu. Selamat datang Dr. Salma Kamarudin, SPA MKes. Selamat datang, dokter. Terima kasih. Gimana nih kabarnya, dokter? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Dokter Salma ini dari Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Oke, jadi pada hari ini dokter kita membahas mengenai pencegahan penularan COVID-19 dengan menggunakan masker seperti itu. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung dan memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 364 666 atau di 364 111. Sekali lagi nih, kita membahas mengenai mencegah penularan COVID-19 dengan menggunakan masker. Nah, membahas mencegah COVID-19 menggunakan masker. Benar efektif, dokter? Ya. Jadi memang saat ini satu-satunya cara yang paling efektif untuk mencegah penularan COVID-19 itu adalah penggunaan masker ya Mbak ya. Walaupun masker itu sendiri ada banyak ya tipe-tipenya yang beredar di masyarakat saat ini, tapi memang untuk saat ini salah satu upaya yang paling efektif adalah pemakaian masker dan jaga jarak, kemudian serajin cuci tangan ya, kemudian tidak menyentuh wajah. Karena virus itu sebenarnya tidak bisa berpindah sendiri, kita yang memindahkannya dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian kita menyentuh wajah, wajah, area-area mata, hidung, mulut. Itu sebenarnya selain masker yang banyak dilupakan adalah menyentuh wajah. Itu yang sebenarnya. Oke, artinya dengan menggunakan masker dikatakan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penularan virus ini terus berkembang seperti itu. Nah, namun dengan harus menerapkan jaga jarak tadi, dokter, sebenarnya apakah benar-benar virus itu bisa tersaring oleh masker seperti itu, dokter? Ya. Jadi virus itu sebenarnya bisa tersaring oleh masker, ya, memang bisa tidak masuk ke tubuh kita. Pertama dengan menjaga jarak karena dia khusus virus corona ya. Jadi dia tidak bisa terbang lah ya, istilahnya meloncat atau berpindah lebih dari 1 meter sebenarnya. Itu jadi kurang dari 1 sampai 2 meter ya. Jadi dia tidak bisa berpindah. Tapi kalau kita berhubungan dengan jarak yang dekat sekali, kita tidak bisa. Ada kalanya kan kita tidak bisa, seperti para dokter, karcis, tiketing. Dalam pekerjaannya tidak bisa begitu menjaga jarak dengan orang lain. Jadi disitulah perannya masker. Jadi ketika jarak tidak bisa dijaga, maka maskerlah alternatifnya. Jadi di dalam masker itu virus yang ukurannya ada ukuran-ukurannya itu bisa tersaring sehingga terhindar dari masuk ke dalam saluran nafas kita, karena virusnya kan sebenarnya hidupnya di saluran nafas kita ya. Oke. Virus corona sendiri sebenarnya apakah airborne, menyebar di udara, atau sebenarnya dia hanya melalui percikan-percikan? Oke. Jadi sebenarnya dia percikan. Tetapi ada kalanya virus ini bisa menyebar di udara dengan tindakan aerosol atau batuk atau bersin. Jadi kalau sekedar ngomong berbicara, dia tidak bisa menyebar lebih dari 1 meter. Nah, itulah pentingnya jaga jarak tadi. Tapi ada kalanya dengan kegiatan aerosol namanya batuk atau bersin. Ketika batuk atau bersin, kita itu memberikan power, memberikan tenaga si penderita misalnya ya. Memberikan power, tenaga, dorongan untuk dia meloncat lebih tinggi, lebih jauh dan kemana-mana, terbang kemana-mana. Nah, disitulah ketika penderita COVID batuk atau bersin,
dan tidak memakai masker, disitulah kumannya akan kemana-mana dan menginfeksi orang sekelilingnya. Jadi itu salah satu fungsinya masker adalah mencegah penyebaran dari orang yang terinfeksi kepada sekitarnya gitu. Selain batuk atau bersin juga ada tindakan-tindakan medis sih Mbak sebenarnya yang merupakan suatu kegiatan aerosol yang bisa menyebarkan virus. Nah, masker sendiri kan ada banyak dokter. Banyak orang yang juga karena nih diwajibkan memakai masker seperti itu, tapi tetap ingin terlihat fashion seperti itu. Nah, ini banyak sekali masker-masker yang bentuknya lucu-lucu seperti itu. Nah, itu standar nggak sih dokter? Ya. Jadi untuk tipe-tipe masker itu dari WHO itu sudah merekomendasikan masker yang tri-ply. Jadi yang 3 lapis sebenarnya. Masker yang standar itu adalah masker yang 3 lapis, di mana lapisan luarnya itu adalah terbuat dari bahan yang kedap air atau hidrofobik. Mbak kalau perhatikan di masker bedah itu ketika kita teteskan air, dia kan akan membentuk butiran-butiran air saja. Nah, jadi airnya tidak masuk ke dalam. Itu adalah masker bedah ya, yang 3 ply itu 3 lapis itu. Itu sebenarnya rekomendasi WHO yang paling utama. Tetapi di saat krisis, namanya sekarang kita krisis ya Mbak ya, bencana ya pemirsa ya. Jadi kita tidak bisa mau semua orang di seluruh dunia ini memakai masker bedah. Nanti akan terjadi sulit mencari masker, kelangkaan, sulit mencari masker bedah di masyarakat. Jadi dan memang tidak semuanya wajib memakai masker bedah yang 3 lapis itu, yang dilapisin partikel hidrofobik tadi. Jadi nggak semuanya, ada orang-orang tertentu yang wajib memakainya, itu petugas-petugas kesehatan atau petugas frontliner yang benar-benar kontak, tidak bisa menghindari jarak 1 meter dari orang lain. Kemudian orang yang sedang sakit, jadi walaupun bukan petugas kesehatan, tetapi jika sedang sakit, demam atau batuk pilek, wajib juga yang dipakai adalah masker bedah ya, karena itu yang paling standar. Kemudian orang-orang yang tidak sakit tetapi kondisinya adalah kondisi orang yang sedang mengalami penurunan daya tahan tubuh, itu kelompok-kelompok seperti ibu hamil, orang yang punya penyakit kronis seperti darah tinggi, diabetes, kemudian orang sedang kemoterapi seperti itu, atau orang yang sedang minum obat kronis dalam waktu lama. Itu juga orang-orang yang kelompok yang disarankan memakai masker bedah. Kemudian ada lagi Mbak, masker kain. Nah, masker kain ini juga ada lagi macam-macamnya bahan kain kan. Kita akan bahas setelah jeda, kita akan bahas mengenai lebih detail lagi mengenai masker kain yang bisa dipakai dan yang tidak bisa dipakai. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali saat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh